Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi renungan harian bersama keluarga C. Manurung Borutarigan dari Paroki Tiga Dolok. Hari ini hari Sabtu 10 Juli 2021, pekan biasa ke-14. Sebelum kita merenungkan bacaan ini, mari kita mohon terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan rahmat kehidupan dan kesehatan kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau menganugerahkan sabdamu yang tertuang dalam kitab suci. Pada kesempatan ini, kami hendak merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu untuk membuka pikiran dan hati kami, agar sabdamu dapat kami pahami dan resapkan di dalam hati kami masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Demikianlah bunyinya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke dalam bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang berkesan bagi saya yaitu ayat 26. Bunyinya seperti ini. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi ayat ini menarik bagi saya, karena selama ini saya sendiri sering takut. Misalnya kalau disuruh memimpin doa di kumpulan-kumpulan arisan, takut mengatakan yang benar karena takut dijauhi teman, takut dibenci teman. Maka pesannya, saya tidak boleh takut memberi kesaksian iman saya.
tidak takut mengatakan yang benar demi kebaikan saya dan sesama. Demikian. Ayat yang berkesan bagi saya, ayat 32. Demikian bunyinya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ayat ini sangat menarik bagi saya, karena pada saat ini banyak pengikut-pengikut Kristus yang secara khusus Katolik enggan membuat tanda salib di depan umum. Karena sudah dikatakan dalam ayat ini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tanda salib itu membawa keselamatan bagi kita. Nah, saya tidak boleh takut untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang pengikut Kristus dimanapun saya berada. Saya tetap akan berani menunjukkan sekali Katolik, tetap Katolik. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, demikian kami sudah membagikan ayat kalimat yang berkesan bagi kami masing-masing. Pasti kita juga masing-masing memiliki ayat kalimat yang berkesan dari kutipan tadi sesuai dengan pengalaman kita. Maka, apa yang menjadi pesan dari bacaan ini yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita? Pesannya adalah, jangan takut mengakui iman kita di hadapan orang lain. Jangan takut menyatakan kebenaran demi kebaikan. Itulah yang menjadi pesan bagi kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami boleh mendalami sabda-Mu. Sabda-Mu membantu kami untuk hidup lebih baik. Kami mohon, bantulah kami untuk mengamalkan sabda-Mu itu di dalam hidup kami. Semoga karena kedekatan kami akan sabda-Mu, kami pun semakin dekat dengan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.